Rangkut adalah prajurit Jipang, sedangkan keris Kyai Stankobber adalah milik Kanjeng Sunan Kudus. Guryo Aryo Penangsang. Maka sudah jelas Aryo Penangsanglah yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya dua orang itu, Kanjeng Sunan, kata Pangeran Hadiri. Mendengar perkataan itu, Aryo Penangsang yang berada di dalam kamar menjadi marah, tapi ia masih teringat perintah gurunya untuk tetap berada di dalam kamar. Jadi menurut Pangeran Hadiri, Penangsalah yang harus bertanggung jawab atas kematian Sunan Prawoto dan Prameswari. Begitu Pangeran, kata Sunan Kudus. Betul Kanjeng Sunan, kata Pangeran Hadiri. Menurutku semua itu keliru Pangeran. Sunan Prawoto terbunuh karena ia telah ngunduh Woing Pakarti. Ia telah memetik buah perbuatannya sendiri. Sunan Prawoto telah mendapatkan balasan dari apa yang ia perbuat dulu. Ingat Pangeran, dulu Sunan Prawoto telah membunuh Ayahanda Penangsang, Pangeran Sekarsedo Lepen, yang tidak bersalah dengan menggunakan keris Kyai Stankobber. Jadi memang sudah sepantasnya lah kalau Sunan Prawoto ternyata juga terbunuh oleh keris yang sama, kata Sunan Kudus. Tapi Kanjeng Sunan, kata Ratu Kalinyamat. Ada apa Ratu? Tanya Sunan Kudus. Kenapa Rangkut juga membunuh Prameswari? Tanya Ratu Kalinyamat. Kematian Prameswari adalah tanggung jawab Rangkut sendiri. Kalau Rangkut tidak mati sampio, ya bisa ditanya kenapa ia membunuh Prameswari, dan ia yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tapi kini pembunuhnya juga telah mati. Berarti persoalan kematian Prameswari menurutku sekarang telah selesai. Tidak ada yang bisa dituntut, Ratu, kata Sunan Kudus. Mendengar perkataan Sunan Kudus, Ratu Kalinyamat menjadi sakit hati. Ia melihat Sunan Kudus membela Aryo Penangsang dengan membebankan semua kesalahan pada Rangkut yang telah mati. Tapi Kanjeng Sunan, yang bersalah tetap harus dihukum, kata Ratu Kalinyamat. Siapakah menurut Ratu yang telah bersalah dalam pembunuhan Sunan Prawoto dan Prameswari? Tanya Sunan Kudus. Penangsang, jawab Ratu Kalinyamat tegas. Di dalam kamar Penangsang yang sedang mengintip pembicaraan itu, badannya menjadi gemetar. Tangannya mengepal seakan-akan ia mau melompat menerkam Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat. Tapi ia terhalang oleh larangan gurunya. Kalau Ratu menganggap Aryo Penangsang telah bersalah dan harus dihukum, siapakah yang berhak menghukum Penangsang, Ratu? Tanya Sunan Kudus. Yang berhak menghukum adalah Kanjeng Sunan Kudus sebagai guru Penangsang, kata Ratu Kalinyamat. Betul Ratu, aku memang berhak menghukum Penangsang. Tapi dalam peristiwa pembunuhan Sunan Prawoto dan Prameswari, aku menganggap kalau Penangsang tidak bersalah, jadi aku tidak akan menghukumnya, kata Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat semakin sakit hati mendengar pembelaan Sunan Kudus terhadap Penangsang. Suasana menjadi tegang. Saat kemudian Sunan Kudus pun berkata, selain aku yang menjadi gurunya, siapa lagi yang berhak menghukum Adipati Jipang, Ratu? Tanya Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat tidak menjawab. Ia menunggu kalimat selanjutnya dari Sunan Kudus. Ratu, selain gurunya, satu orang lagi yang berhak menghukum Adipati Jipang adalah Sultan Demak, kata Sunan Kudus. Tapi Kanjeng Sunan, Sultan Demak justru telah dibunuh oleh prajurit Jipang, Rangkut, kata Ratu Kalinyamat. Ya, hanya Sultan Demak yang berhak menghukum Adipati Jipang. Tapi beberapa hari yang lalu, Sultan Demak telah terbunuh, dan penggantinya sampai sekarang belum ada. Jadi saat ini Dampar Kencana Kesultanan Demak dalam keadaan kosong, kata Sunan Kudus. Jadi karena saat ini di Demak belum mempunyai seorang sultan, maka pembunuhan Sunan Prawoto dan Prameswari dianggap telah selesai. Orang yang bersalah karena telah menyuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari tidak akan dihukum, Kanjeng Sunan? Tanya Ratu Kalinyamat dengan nada tinggi.
Di dalam kamar, Aryo Penangsang yang mendengar percakapan itu menjadi semakin marah. Tangannya bergetar, sorot matanya telah memancarkan nafsu membunuh. Sabar Ratu, kalau menurut pendapat Ratu, Aryo Penangsang telah melakukan kesalahan dengan menyuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto. Silakan saja. Kalau Ratu akan menghukum Penangsang, aku tidak akan membela ataupun menghalanginya. Silakan Ratu menyelesaikan urusan Ratu dengan Penangsang. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian, kata Sunan Kudus. Wajah Ratu Kalinyamat sesaat berubah menjadi merah karena menahan perasaan marah dan sakit hati. Ketika mendengar ucapan Sunan Kudus yang seakan-akan telah berkata, "Ratu, hukumlah Penangsang kalau kau mampu." Dengan wajah yang masih memerah, Ratu Kalinyamat berkata kepada Sunan Kudus, "Kanjeng Sunan, ternyata kita tidak sejalan mengenai hukuman bagi pembunuh Sunan Prawoto. Mohon maaf, kami terpaksa mohon pamit pulang ke Kalinyamatan sekarang juga." Sunan Kudus tidak menjawab, ia pun telah terdiam beberapa saat. Keris Kyai Setan Kober yang telah dipakai oleh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari kami serahkan kembali kepada Kanjeng Sunan Kudus, kata Ratu Kalinyamat. Kami mohon maaf Kanjeng Sunan, kami mohon pamit, kata Pangeran Hadiri. Sunan Kudus menghela napas panjang, lalu ia pun berkata, "Baiklah, Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat, aku mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengembalikan keris Kyai Setan Kober kepadaku." Tiganya kemudian berdiri. Setelah bersalaman, maka Pangeran Hadiri berjalan menuju halaman, diikuti oleh Ratu Kalinyamat. "Kita menuju Demak menemui Adimas Hadiwijoyo," kata Pangeran Hadiri pada istrinya. "Baik Pangeran," kata Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus berjalan mengantar tamunya sampai ke halaman. Dan saat kemudian terdengar derap kuda rombongan Pangeran Hadiri meninggalkan Panti Kudus, pulang menuju dalam Kalinyamatan. Sunan Kudus masih berada di halaman sampai suara derap kuda itu tidak terdengar lagi. Setelah itu Sunan Kudus kembali ke ruang dalam, lalu ia pun manggil murid kesayangannya. "Penangsang, keluarlah." Aryo Penangsang bersama Anderpati berjalan keluar dari kamar. Lalu mereka pun duduk di hadapan Sunan Kudus. "Ini kerismu, pakailah," kata gurunya. Aryo Penangsang menerima keris Kyai Setan Kober dengan kedua tangannya. Lalu keris itu pun dipakainya dengan cara nyotre. "Terima kasih Bopo Sunan, keris Kyai Setan Kober telah kembali kepadaku," kata Aryo Penangsang. "Ya, kau jaga keris itu jangan sampai hilang lagi," kata Sunan Kudus. "Ya, saya mohon pamit. Saya akan pulang ke Jipang sekarang, Bopo Sunan," kata Adipati Jipang. "Ya, hati-hati di jalan Penangsang," kata Sunan Kudus. Mereka bertiga kemudian berdiri, Penangsang dan Anderpati kemudian mencium tangan Sunan Kudus. Setelah itu keduanya menuju halaman belakang. Sesaat kemudian 2 ekor kuda telah berlari meninggalkan Panti Kudus. Gagak Rimang berlari meninggalkan Panti Kudus, di belakangnya diikuti oleh kuda yang di atas punggungnya terdapat pemimpin prajurit Jipang, Anderpati. Tangan kanan Penangsang memegang tali kendali Gagak Rimang, sedangkan dari mulutnya terucap, "Pangeran Hadiri, palang basah, hanya sekali kesempatan, mukti atau mati." Setelah berkata begitu, Penangsang pun mempercepat laju Gagak Rimang menuju tempat beristirahat 25 prajurit Jipang di daerah sebelah selatan Tanggulangin. Gagak Rimang pun kemudian berlari kencang. Anderpati yang berada di belakangnya pun terkejut. Ia pun segera maju kudanya menyusul Gagak Rimang yang telah berada jauh di depan. Berapa saat kemudian sampailah mereka berdua di daerah sebelah selatan Tanggulangin. Dan di tengah jalan di depan mereka telah berdiri beberapa prajurit Jipang yang menghadangnya dengan pedang di tangan. Ketika para prajurit Jipang mengetahui yang datang adalah Adipati Jipang, Aryo Penangsang dan pemimpin prajurit Jipang Anderpati,
Maka mereka pun segera bergerak minggir ke tepi jalan. Setelah 2 ekor kuda itu berhenti, maka Aryo Penangsang pun berkata, "Semua prajurit berkumpul sekarang, cepat!" Anjrpati segera turun dari kudanya, lalu ia pun berdiri di sebelah Sorengpati dan Sorengrono. Berapa saat kemudian semua prajurit Jipang sudah berkumpul dan Aryo Penangsang pun segera berkata, "Para prajurit Jipang, di depan kita ada rombongan berkuda Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat yang dikawal oleh para pengawal Kalinyamatan." Para prajurit Jipang terdiam. Mereka siap mendengarkan perintah Adipati Jipang. "Anjrpati," teriak Aryo Penangsang yang masih duduk di atas kuda hitamnya. Anjrpati segera melangkah maju ke depan. "Ada tugas berat untukmu sebagai pemimpin prajurit dan satu-satunya murid Paman Mataun. Apakah kau sanggup melaksanakannya?" tanya Adipati Jipang. "Sanggup, Kanjeng Adipati," kata Anjrpati. "Bagus, kau jangan mengecewakanku," kata Aryo Penangsang. Kemudian ia pun mencabut keris Kyai Setan Kober yang terselip di tubuhnya, lalu diberikan kepada Anjrpati. "Anjrpati, kau bawa keris Kyai Setan Kober ini," kata sang Adipati. Anjrpati kemudian menerima keris itu dengan kedua tangannya, lalu digenggamnya keris itu dengan erat. "Anjrpati, cepat kau bawa semua prajurit Jipang, susul rombongan dari Kalinyamatan," kata Aryo Penangsang. "Baik, Kanjeng Adipati," jawab Anjrpati. "Bunuh Pangeran Hadiri," perintah Adipati Jipang Aryo Penangsang. "Sendika dawuh, Kanjeng Adipati, nanti Pangeran Hadiri akan saya kejar dan saya bunuh," kata Anjrpati sambil menyelipkan keris Kyai Setan Kober di perut sebelah kiri. "Bagus, Anjrpati, berangkatlah sekarang, jangan terlambat. Jangan sampai kau kehilangan buruanmu," perintah Adipati Jipang dari atas kuda gagak rimang. "Baik, Kanjeng Adipati," jawab Anjrpati. Setelah itu ia pun naik ke atas punggung kudanya. "Para prajurit semua bersiap, naik ke punggung kuda kalian," perintah Anjrpati. 25 orang prajurit Jipang yang semuanya berasal dari Padepokan Sekar Jagat di lereng Gunung Lawu segera naik ke atas punggung kudanya. Lalu mereka pun bersiap menjalankan perintah selanjutnya. "Para prajurit, sekarang pakai kain penutup wajah kalian," perintah Anjrpati. Lalu ia pun segera memakai sarik kain untuk menutupi wajahnya. Semua prajurit Jipang segera mengambil sarik kain, kemudian kain itu digunakan untuk menutupi wajah mereka. Sekarang telah siap 26 orang prajurit berkuda yang memakai sarik kain menutup wajah, sehingga tidak diketahui siapa dan dari mana asal pasukan berkuda itu. "Persiapkan pedang kalian," kata Anjrpati. Berapa orang meraba ulu pedang pendek yang tergantung di pinggang mereka. "Anjrpati, berangkatlah sekarang, aku akan berada di belakang kalian," kata Adipati Jipang. Anjrpati memberi aba-aba kepada para prajurit Jipang, lalu mereka pun mulai maju kudanya ke penyeberangan di daerah Tanggulangin. Ketika semua telah berangkat, Aryo Penangsang kemudian menjalankan gagak rimang, berlari mengikuti dari belakang gerak maju pasukan berkuda prajurit Jipang dari jarak beberapa ratus langkah. Anjrpati maju kudanya menuju penyeberangan Sungai Serang, dan di arah barat di kejauhan terlihat debu mengepul dari kaki-kaki kuda para pengawal Kalinyamatan yang telah berpacu meninggalkan Sungai Serang. "Mereka telah berada jauh depan," kata Anjrpati dalam hati. Pasukan Jipang telah sampai di tepi sebelah timur Sungai Serang, tapi ternyata rakit yang beberapa saat yang lalu telah dipakai untuk menyeberangkan pengawal Kalinyamatan saat itu masih berada di tepi sungai sebelah barat. Khawatir buruannya lolos, maka Anjrpati mengambil keputusan cepat. Pasukan Jipang bergerak menyeberangi Sungai Serang dengan tetap berada di atas punggung kudanya. 26 prajurit Jipang yang berada di punggung kudanya secara berurutan akan menyeberangi Sungai Serang yang airnya mengalir perlahan dan tidak begitu dalam. Anjrpati berada di depan, kudanya perlahan-lahan masuk ke dalam air sungai, maju menuju ke seberang disusul oleh Sorengpati dan Sorengrono.
Kemudian di belakangnya, para prajurit Jipang yang berada di punggung kudanya, semuanya terjun ke sungai mengikuti dari belakang. Dari kejauhan, Arya Penangsang yang melihat para prajurit Jipang telah menyeberangi sungai dengan kuda-kuda mereka, maka sang Adipati pun berkata perlahan, "Bagus, Nderpati." Setelah prajurit Jipang yang terakhir naik ke tepi barat, maka pengejaran pun dimulai kembali. Anjepati maju kudanya mengejar ke arah debu yang terlihat mengepul di arah barat. Di belakangnya diikuti oleh seluruh pasukan berkuda prajurit Jipang. Adipati Jipang yang telah melihat para prajuritnya mengejar ke arah barat, mulai menjalankan kudanya. Tali kendali Gagak Rimang ditarik sedikit ke kiri, lalu diarahkan masuk ke air menyeberangi sungai Serang. "Ayo Gagak Rimang, kita mengejar buruan kita," kata Arya Penangsang. Gagak Rimang pun kemudian berjalan terjun ke sungai, menyeberangi sungai Serang menuju ke arah barat. Anjepati bersama pasukan Jipang memacu kudanya seperti angin. Semakin lama semakin dekat dengan debu yang mengepul di depannya. Agak jauh di depan mereka, Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat berkuda tidak terlalu cepat. Mereka pulang setelah tidak ada kesepakatan pembicaraan dengan Sunan Kudus. "Kanjeng Sunan Kudus terlalu melindungi Penangsang," kata Ratu Kalinyamat dalam hati. Kanjeng Sunan Kudus menganggap persoalan kematian Sunan Prawoto dan Prameswari telah selesai. Semua kesalahan dibebankan kepada Rangkut yang telah mati. Sekarang terbukti, ternyata Kanjeng Sunan Kudus telah bertindak tidak adil, kata Ratu Kalinyamat. Tapi semua rombongan pengawal terkejut ketika salah seorang dari mereka berteriak, "Ki Waseso, lihat ke belakang." Semua orang melihat ke belakang. Agak jauh di belakang mereka nampak debu mengepul tinggi. "Pangeran, ada pasukan berkuda yang mengejar kita," kata Ki Waseso. "Apa boleh buat? Kalau mereka akan berniat jahat, terpaksa kita lawan," kata Pangeran Hadiri. "Kita pacu kuda kita menuju ke tanah lapang di depan kita. Cepat Pangeran," kata Ki Waseso. "Sarju, kau lindungi Kanjeng Ratu. Aku akan bertempur bersama Pangeran Hadiri," kata Ki Waseso. "Baik Ki," kata Sarju. Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat segera memacu kudanya. Di belakang mereka berlari kuda Ki Waseso dan para pengawal Kalinyamatan menuju tanah lapang di depan mereka. Ratu Kalinyamat bukan seorang perempuan yang lemah. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang tipis. Dan ia pun pernah belajar olah kanuragan serta mampu melindungi dirinya sendiri. Di belakangnya pasukan Jipang yang memakai kain penutup wajah memacu kudanya. Di tangan mereka telah tergenggam senjata mereka, sebuah pedang pendek. Sikap Anjepati menjadi semakin garang, sorot matanya tajam seperti seekor macan. Ia mandang debu yang mengepul di depannya. Tekadnya sudah bulat, menjalankan perintah Adipati Jipang untuk membunuh Pangeran Hadiri. "Pangeran Hadiri, kau memang harus mati terkena keris pusaka ini," kata Anjepati dalam hatinya, sambil meraba keris pusaka yang dipakainya, Kiai Setan Kober. Para prajurit Jipang memacu kudanya semakin kencang. Kepulan debu dari kaki-kaki kuda pengawal Kalinyamatan yang berada di depan mereka menjadi semakin dekat. Anjepati menjadi tidak sabar lagi. Ia ingin kudanya dengan sekali lompat bisa menyusul rombongan Pangeran Hadiri. Tapi ternyata jarak yang terbentang masih beberapa ratus langkah lagi. Para pengawal Kalinyamatan yang memacu kudanya semuanya telah masuki sebuah tanah lapang yang luas. Kuda-kuda mereka segera diputar berbalik arah menghadap ke arah pasukan yang mengejarnya. Ki Waseso segera mengatur posisi kuda menjadi berjajar ke samping, kanan, dan kiri. "Menyebar, jangan terlalu rapat," teriak Ki Waseso. Lalu para pengawal pun merenggangkan kudanya bergerak ke arah samping, kanan, dan kiri. "Pergunakan luas lapangan ini untuk bertahan," teriak Ki Waseso. "Mereka pasti berkelompok prajurit yang berlatih, bukan hanya sekedar sebuah gerombolan liar," kata Ratu Kalinyamat. "Betul Kanjeng Ratu," kata Ki Waseso.
"Cabut senjata kalian," perintah Ki Wasesa. Sambil mencabut senjatanya, sebuah pedang pendek yang selalu tergantung di pinggangnya. Semua prajurit telah menggenggam senjatanya, sebuah pedang pendek yang telah siap diayunkan untuk menghadapi serangan lawan. Ratu Kalinyamat pun juga telah menggenggam sebatang pedang tipis, sedang di sabuknya masih terselip sebuah patrem. Sebuah keris pusaka yang panjang bilahnya hanya sejengkal. Sedangkan di sebelahnya terlihat Sarju juga telah menggenggam erat-erat pedang pendeknya. Pangeran Hadiri telah memegang sebuah pedang pendek, sedangkan keris pusakanya masih menempel di bagian perut sebelah kiri. "Mereka itu pasukan berkuda dari mana?" tanya Pangeran Hadiri pada Ki Wasesa yang berada di punggung kuda di sebelahnya. "Saya tidak tahu, Pangeran," jawab Ki Wasesa sambil menatap tajam ke arah pasukan berkuda yang akan menyusulnya. Pasukan berkuda yang mengejarnya menjadi semakin dekat, tapi Pangeran Hadiri menjadi tertegun sejenak ketika melihat pasukan itu memakai secarik kain yang digunakan sebagai penutup wajah. "Mereka memakai kain penutup wajah," kata Pangeran Hadiri. "Ya, Pangeran, pasukan berkuda itu kelihatannya tidak ingin dikenali berasal dari mana. Mereka menutupi wajahnya dengan kain," kata Ki Wasesa dalam hati. Mata Ki Wasesa tajam menatap pasukan lawan, lalu dibandingkan dengan jumlah pengawal yang dibawanya. "Seimbang, hanya kalah sedikit," katanya dalam hati. Di dalam pasukan berkuda yang sedang mengejar buruannya, Anjerpati yang berada di atas kuda yang berlari paling depan telah mengangkat tangannya, lalu kuda para prajurit Jepang pun berhenti beberapa puluh langkah di depan pengawal Kalinyamatan. Tangan Anjerpati sudah berada di hulu keris Kiai Setan Kober. Matanya pun dengan tajam mencari calon korbannya.